Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kitab sirah, kitab Al-Fusul. Tapi kita nukilkan sebagiannya dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum, pasal tentang al-idnu bil qitali, diizinkannya kaum muslimin untuk berperang, memerangi orang-orang musyrikin Quraisy. Sebagiannya telah kita singgung di pertemuan yang sebelumnya, di mana kewajiban jihad itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-39, "Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah itu benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Ayat ini menerangkan tentang diizinkannya kaum muslimin mengadakan perlawanan perang kepada orang-orang Quraisy. Karena ketika orang Quraisy mengetahui kaum muslimin semakin kokoh posisinya di kota Madinah, ketika kaum muslimin semakin diterima oleh sekian banyak manusia, maka kaum musyrikin semakin keras permusuhannya. Sampai-sampai di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqaddamahul Madinata lailah." Hari pertama-tama atau awal mula beliau datang di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa tidur. Beliau terjaga di malam hari, sepanjang malam. Faqala, lalu tiba-tiba beliau berkata, "Laita rajulan salihan min ashabi." Kata beliau, di saat beliau dalam kondisi terjaga di malam itu, andai saja ada salah seorang lelaki yang soleh di antara sahabat-sahabatku. Apa yang dilakukannya? Yahrisunil lailah, malam ini menjaga aku. Kalau saja ada, andai saja ada seorang lelaki soleh dari kalangan sahabatku yang mau menjagaku di malam ini. Qalat fabainama nahnu kadzalik. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka tatkala kami dalam kondisi yang seperti itu, kondisi di mana kaum muslimin sendiri gelisah. Karena orang-orang muhajir itu orang-orang Quraisy ketika itu mengultimatum, tidak berhenti mengancam, ingin membunuh orang-orang muhajirin atau orang-orang Makkah yang berhijrah ke Madinah. Tiba-tiba mendengar suara senjata yang
berbunyi, gemerincing. Ketika mendengar itu, tiba-tiba Nabi berkata dengan spontan, "Ma ja'a bika," atau beliau mengatakan afwan, beliau mengatakan dengan kalimat "Man hadha," ini siapa? Siapa itu? Bunyi apa itu? Ternyata dia lelaki yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka dia berkata, "Qal Sa'ad bin Abi Waqqas." Aku Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini ada hikmah. Bila kita ditanya oleh seseorang siapa, enggak boleh berkata dengan apa? Saya, enggak boleh. Karena dalam riwayat yang lainnya ketika Nabi diketuk pintunya oleh salah seorang sahabat, Nabi bertanya, "Siapa itu?" Dia menjawab, "Saya." Ketika Nabi membuka pintu berkata, saya. Apa engkau tidak punya sebuah nama? Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hendaklah kita menerangkan siapa diri kita, mengenalkan diri kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ma ja'a bika?" Apa yang membuat engkau datang kemari? Kata Sa'ad, "Waqa'a fi nafsi khauf ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faji'tu ahrisu fada'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa nama." Terbesit di dalam hatiku, kata Sa'ad, ada kekhawatiran atas keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku bergegas menjaga beliau, menunggu beliau. Kemudian Nabi berdoa, mendoakan kebaikan untuk Sa'ad, dan kemudian Nabi tidur dengan tenang. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja seperti itu dia merasa, itu menunjukkan bukti bahwa beliau manusia. Dan beliau ketika mengatakan, kalau saja ada di antara sahabatku yang soleh yang mau menjaga tidurku, bukan berarti Nabi tidak bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Justru ini menunjukkan bagian daripada tawakal, adanya sebuah usaha, adanya sebuah strategi, dan yang semisal daripada itu. Maka ini tidak dilarang. Dan ini janji Nabi, janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang penjagaan Allah melalui hamba-hamba Allah yang lainnya. Termasuk Allah gerakkan hati Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga memberikan faedah, para sahabat lebih mencintai Nabi daripada mencintai dirinya sendiri. Mereka mengerti ancaman orang-orang musyrik, tapi mereka lebih mengkhawatirkan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan diri mereka sendiri. Wajar kalau kemudian Allah memuji mereka dengan berkata, radhiyallahu anhum wa radu an. Apakah orang yang seperti ini pantas untuk dicela? Apakah orang-orang yang digelari sahabat ini pantas untuk dicaci maki? Tentu tidak. Apa pantas orang-orang yang lebih mementingkan Allah dan Rasulnya kemudian mereka dikatakan para pengkhianat? Tentu tidak. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Nah, ikhwati rahimani Allah. Kemudian melihat situasi yang seperti ini, dalam kondisi yang kritis seperti ini, fi hadid durufil khatirah allati kanat ta'addada qiyanul muslimina bil Madinah, kondisi yang mengkhawatirkan, kondisi genting yang dialami kaum muslimin, di mana jiwa mereka terancam, eksistensi mereka di kota Madinah pun tetap terancam. Belum lagi turun ketika itu perintah untuk berperang melawan mereka, karena kaum muslimin itu masya Allah, mereka adalah suatu kaum yang tidak akan berbuat kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka sangat ingin melawan orang-orang Quraisy, tapi belum datang perintah untuk melawan mereka. Nah, kondisi yang kritis seperti ini, kondisi orang Quraisy yang terus-menerus mereka mengancam, lebih-lebih sebagian kaum muslimin yang masih tertinggal di Makkah, yang belum bisa berangkat hijrah, lebih kuat lagi dan lebih keras lagi ancamannya, kata beliau. Fa anzalallahu ta'ala al-idzn bil qitalil muslimin.
maka Allah turunkan izin, Allah turunkan perintah izin agar kaum muslimin itu berperang. Diperbolehkan mereka berperang. Diperbolehkan mereka itu berperang. Tapi ingat, ketika dibolehkannya berperang kepada kaum muslimin, belum diwajibkan kepada mereka. Sehingga kita mengetahui perang Badar Kubra ketika itu hukumnya bukan fardu ain. Peperangan-peperangan yang sebelumnya, sebelum perang Badar Kubra, nanti akan diterangkan dalam kitab Al-Fusul itu, dalam buku Anda. Perang Buat dan yang lainnya, itu masih hukum yang mustahab, belum mencapai derajat wajib. Dan para ahli sejarah menyebutkan dalam masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dan bersama dengan kaum muslimin berperang, kewajiban perang yang fardu ain ketika itu cuma satu kali. Perang apa ya ikhwan? Ikhwan, perang apa sudah pernah saya sebutkan antum? Saya pernah singgung di awal-awal pembahasan kita pertemuan kemarin. Jihad yang hukumnya fardu ain di zaman Nabi itu cuma sekali. Perang apa itu? Hunain. Yang lainnya apa ya kawan? Atau antum nggak hafal nama perang yang cuma antum ingat perang Tabuk sama perang Uhud sama perang Badar saja, jangan-jangan ya. Ikhwan billah. Perang apa ya kawan? Ummahat. Perang apa Ummahat? Loh, kok nggak ada yang tahu ini? Antum biasanya tahu antum ya. Perang Tabuk. Ahsan. Perang Tabuk ya ikhwan. Selain daripada itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Nah, ketika itu. Nah, ketika Allah menyebutkan udina lil ladzina yuqatiluna, diizinkan bagi orang-orang yang mereka itu diperangi bi annahum dzulimu, karena sesungguhnya mereka itu didolimi oleh orang-orang Quraisy untuk berperang. Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu, diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena mereka itu sesungguhnya dianiaya. Pada saat itu berarti hukumnya masih belum sampai derajat wajib. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau anil munkar. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka itu menegakkan salat, menunaikan zakat, lagi menegakkan amar ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Ini kalimat yang terakhir, wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkar. Para ahli tafsir menafsirkan yakni berjihad fi sabilillah. Barulah kaum muslimin menyadari bahwa memang pantas mereka melawan. Dan sebagian para sahabat sudah sangat amat bersemangat ingin membunuh orang-orang musyrik. Diberikan catatan oleh penulis kitab Ar-Rahiqul Maktum. Menurut pendapat yang rajih, menurut pendapat yang kuat, was-sahihul ladzi manduha la manduha in anhu anna hadzal idin innama nazala bil Madinah ba'dal hijrah. Idin berperang yang diturunkan oleh Allah kepada kaum muslimin itu menurut pendapat yang kuat, yang sahih, bukan diturunkan di Mekah. Syariat berperang itu diturunkan di kota Madinah sesudah mereka itu berhijrah. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada banyak hikmah kenapa diletakkan di kota Madinah, diturunkan di kota Madinah. Di antaranya persiapan yang diperlukan oleh kaum muslimin, memiliki wilayah yang kuat untuk membentengi diri kaum muslimin, menyusun pasukan perang dan mempersiapkan hati-hati kaum muslimin. Nah, ikhwafillah rahimanillah. Nah, kemudian ikhwafillah rahimanillah, kembali kepada kitab Al-Fusul. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Faslun awal maghazi wal bu'uts, pasal tentang perang-perang yang pertama dan pengutusan pasukan perang yang pertama kali dilakukan oleh Nabi, barikade perang, pasukan-pasukan kecil
yang diutus oleh Nabi. Ingat, ahli sejarah menyebutkan kalau peperangan itu dipimpin oleh Nabi, mereka menyebutnya dengan sebutan Al-Ghazat atau Ghazwah. Al-Ghazat, ini tentara-tentaranya itu disebut dengan Al-Ghazat. Tapi kalau seandainya tidak dipimpin oleh Nabi, maka disebut dengan apa? Disebut apa? Ada yang tahu? Saraya. Yang demikian. Jadi ada perbedaan sedikit. Para ahli sejarah untuk membedakan ini berarti dipimpin oleh Nabi dan ini Nabi tidak ikut apa? Berperang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, yang pertama adalah Ghazwatul Abwa. Ghazwatul Abwa wa kanat awwalu ghazati ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ghazwatul Abwa. Inilah perang yang pertama kali dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan perang Al-Abwa. Yang pertama Nabi memimpin mereka. Dan ini terjadi pada bulan Safar. Bukan Safar sebenarnya, apa? Safar. Beda Safar sama apa? Safar, cuman bahasa Indonesia ini agak rumit gitu ya. Safar jadi Safar. Baik, bulan Safar. Yakni di tahun kedua setelah hijrah. Di tahun kedua setelah hijrah. Artinya berada pada tahun yang kedua. Kharaja bi nafsi sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Waddan. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar memimpin pasukannya sampai ke sebuah tempat yang disebut dengan Waddan. Letak tempat ini antara kota Makkah dan Madinah, yaitu antara daerah yang disebut dengan Rabi'. Ya, kurang lebih jaraknya 29 mil dari kota Madinah. 1 mil itu berapa kilo? Katakanlah 1,5. Ya, antum tinggal kalikan ya kawan ya. Nah, jadi tidak terlalu jauh dari kota Madinah. Dan ikhwati rahimani wallahi, ketika Nabi pergi ke Waddan ini, Nabi di sana bukan kita seperti bayangkan terjadi perang pedang dengan pedang, tidak. Bahkan Nabi SAW pergi ke Waddan itu sebenarnya tujuannya, kata para ulama, ingin membuka jalan dakwah. Nabi setiap melewati sebuah kabilah, Nabi menawarkan perdamaian. Bertemu lagi dengan kabilah Arab, menawarkan perdamaian. Mereka tidak akan diganggu oleh kaum muslimin dan mereka tidak boleh melarang kaum muslimin menyampaikan dakwah Islam. Dan diterima oleh kabilah-kabilah itu. Ini sebuah strategi perang. Yang ketika orang-orang Quraisy Arab melihat ini, tumbuh kemarahan mereka. Sementara sebagian kabilah yang Nabi menjadikan perdamaian dengan mereka ternyata sekutunya orang-orang Quraisy. Dan orang Arab itu terkenal dengan orang yang memegang apa? Janji. Bukan Yahudi ya. Kalau Yahudi mereka sejak dulu terkenal sebagai orang yang suka menyelisih janji. Adapun Quraisy, mereka ma'ruf, orang yang jujur, orang yang terkenal suka membaga sekalipun dengan musyrik. Sehingga ketika nanti ada satu peperangan yang dipimpin oleh Hamzah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Hamzah. Ketika Hamzah ini hampir bertemu dengan 300 pasukan dari orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, langsung hampir terjadi peperangan. Salah satu kabilah yang ada di antara dua kelompok ini menengahi agar Abu Jahal menahan pasukan perangnya dan agar Hamzah juga menahan pasukan perangnya. Diterima. Itu faedah yang bisa kita ambil, bahwa ketika kaum muslimin melihat sebuah kemaslahatan yang besar, walaupun itu datangnya terkadang dari orang yang tidak beragama Islam, diterima. Karena memang dakwah Islam itu mengarah kepada kemaslahatan yang besar. Bukan sekedar semangat, bukan sekedar yang penting perang, tidak. Dan ini yang diajak oleh Nabi. Setiap melewati sebuah kabilah, beliau ajak berdamai. Walhamdulillah, kabilah-kabilah ini mengenal tentang akhlak Nabi, akhlak orang Ansor, keberanian orang-orang Muhajirin, mereka menerima.
Nah, ikhwafillah rahimanikum. Fawada'a Bani Damrah Ibni Bakar Ibni Abdi Manat Ibni Kinanah ma'a sayyidihim Al-Mukhasi Ibni Amr. Nah, ini salah satunya Bani Damrah yang diajak perdamaian dengan Nabi SAW. Diajak berdamai dengan kaum muslimin agar mereka tidak memerangi kaum muslimin dan tidak menghalang-halangi jalan. Dan disebutkan dalam sebagian kitab sejarah termasuk Ar-Rahiqul Maktum, yang dilakukan oleh Nabi ini semata-mata karena Nabi tahu jalur ini, bahasa kita jalur sutra gitu ya. Jalur apa? Jalur potensial yang biasa dilakukan perdagangan oleh penduduk Mekah menuju ke mana? Syam. Mau nggak mau mereka akan lewat ini. Jalan yang lainnya mereka harus menyisiri pesisir pantai, jauh, membuang biaya, memakan waktu yang lama. Nah jalur yang dilewati oleh Bani Damrah ini, perkampungannya Bani Damrah, didahului oleh Nabi SAW supaya mereka mengikat perjanjian dengan kaum muslimin. Alhamdulillah mereka menerima. Itu sebuah kemenangan. Jadi kata para ulama, kadang sebuah peperangan itu tidak mesti dimenangkan dengan cara mengalirkan darah, tidak. Negosiasi, menawarkan kebaikan, perjanjian selama tidak mengganggu akidah dan tidak mengganggu dan merusak akidah kaum muslimin, maka itu diperbolehkan dan itu menang. Dan itu banyak contoh yang dilakukan oleh Nabi. Salah satunya perjanjian apa? Hudaybiyah yang masyhur. Perjanjian Hudaybiyah yang masyhur. Secara penglihatan kasat mata bahwa itu penglihatan mata kepala manusia dan akal manusia menganggap kaum muslimin dirugikan. Tapi Nabi memandang tidak. Ada sebuah celah kebaikan. Apa celah kebaikannya? Tidak dilarangnya Nabi mendakwahkan Islam. Cuman satu poin itu. Dan poin itu sangat besar keuntungannya. Orang Quraisy meminta banyak. Mereka meminta anak mereka yang sudah masuk Islam pergi ke Madinah, dibawa pulang lagi ke Mekah. Mereka yang berada di Mekah kalau mau pergi ke Madinah enggak boleh membawa barang, banyak kerugian-kerugiannya. Kaum muslimin enggak boleh datang ke Mekah di tahun itu untuk berhaji. Sengaja disakiti hatinya. Tapi Nabi memandang satu celah, tidak dilarangnya Nabi menyebarkan dakwah kaum muslimin. Itu poin sebuah kemenangan. Apa faedah yang kita bisa lihat, yang bisa kita ambil faedah dalam kisah ini? Perang itu membutuhkan kecerdasan. Bukan hanya sekedar membutuhkan banyaknya anggota perang, pasukan perang, tidak. Dan berapa banyak bukti ditunjukkan oleh Allah, kemenangan tidak mesti ada pada pihak yang banyak jumlahnya, tapi kecerdasan, mengikat hati manusia, sehingga ketika terjadi suatu perkara yang membela kaum muslimin, kaum muslimin tidak minta dibela. Tapi begitu orang-orang musyrik mau menyerang kaum muslimin, dibela oleh Bani Damrah. Faham tuh? Nah, itu terjadi sepanjang sejarah Islam. Contohnya Muhammad Al-Fatih. Ayahnya juga bernama Muhammad. Muhammad yang pertama mau membuka Konstantinopel tidak berhasil karena menggunakan kekuatan senjata, tidak berhasil. Tapi begitu tampuk kepemimpinan berpindah kepada putranya bernama Muhammad yang digelari Al-Fatih, dia menggunakan kecerdasannya memikat hati orang-orang Nasrani yang ada di Konstantinopel. Diterangkannya tentang kebenaran Islam kepada mereka karena pendeta-pendeta mereka sebagiannya memahami kebenaran yang dibawa oleh Muhammad Al-Fatih, dan penduduk Konstantinopel menerima. Sehingga ketika Muhammad Al-Fatih memasuki Konstantinopel, tidak ada satupun rakyat yang mengangkat senjatanya. Yang mengangkat senjata hanya siapa? Raja bersama tentara istananya. Mudah bagi Muhammad Al-Fatih dengan izin Allah untuk mengalahkan mereka. Itu dengan sebab kecerdasan akal. Kadang dengan lisan itu bisa menjadi senjata yang cukup akurat, senjata yang tajam. Kan demikian, alhamdulillah. Berarti dari sini kita bisa mengambil faedah. Apa itu, alhamdulillah? Keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu dan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang kuat badannya. Badan yang kuat belum tentu dia utama dibandingkan dengan orang yang mungkin biasa-biasa saja, tapi dia mengerti dan memahami ilmu agama. Berarti ini membantah kaidahnya orang-orang Nasrani yang berkata di dalam tubuh yang kuat terdapat
Itu kaidah batil. Paham? Itu batil. Dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang itu batil. Berapa banyak tubuh orang kafir yang kuat, jiwa mereka rusak semuanya. Sahih? Tapi sebaliknya, jiwa yang kuat insya Allah akan menjadikan tubuh mereka kuat. Nanti kita lihat kisah Abu Dujana. Pernah mendengar kisah Abu Dujana? Ikhwan, bukan Abu Durjana, bukan Dujana. Pernah dengar? Belum? Musibah. Antum belum pernah dengar kisah ini. Abu Dujana ini Masya Allah, sahabiyun jalil, tubuhnya kurus, badannya kecil, tapi kalau beliau berperang selalu mengikat sorban berwarna merah. Bila beliau telah mengikat sorban dengan berwarna merah, beliau tidak pernah memandang ke belakang. Bukan jimat ya, bukan jimat, tapi untuk menunjukkan keberaniannya. Abdullah ibn Umar melihat ketika Abu Dujana berhadapan dengan seorang lelaki Quraisy yang badannya 2 kali lipat badannya Abu Dujana. Bahkan Abdullah ibn Umar menceritakan pedangnya orang Quraisy itu 2 kali lipat lebih tebal dari pedangnya Abu Dujana. Apa yang dipikir oleh Abdullah ibn Umar? Apa kira-kira? Halaka Abu Dujana, mati nih Abu Dujana. Fitrah manusia, orang kecil. Tapi Allah menunjukkan yang berbeda. Disebutkan dalam hadis itu ketika orang Quraisy itu menebas dengan 3 kali tebasan, tubuh Abu Dujana itu seperti melompat dan terbang. Lalu dia mengayunkan pedangnya dengan 1 kali tebasan, terbelah, bukan terpotong, terbelah tubuh orang Quraisy itu. Bukan terpotong begini, bukan ya kawan? Terbelah dari atas ke bawah. Allahu Akbar. Itu karena apa ya kawan? Pertolongan Allah, iman dalam dirinya, sehatnya rohaninya, mendatangkan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu pelajaran besar bagi kita. Nah, demikian yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecerdasan, kepandaian, ketabahan, keimanan, membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan pasukan kaum muslimin menang dalam satu langkah. Itu sebelum menghunus pedang. Belum lagi kalau Nabi dan para sahabat menghunus pedang. Nabi itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diberi kepada Nabi yang lainnya. Apa salah satu pemberian Allah kepada Nabi? Ada yang tahu? Gimana ya Ki? Iya, sempurnakan. Ada yang tahu? Ustaz, gimana Ustaz? Hah? Iya, sempurnakan. Ada yang tahu? Ada yang tahu ibu-ibu? Berapa lama perjalanan sebelum sampai ke tempat tujuannya itu yang saya maksud? Ahsan. Sebagian riwayat menyebutkan 40 hari, sebagian riwayat menyebutkan 2 bulan, sebagian riwayat menyebutkan 1 bulan sebelum perjalanan. Musuh sudah merasa takut. Itu ketika mereka melihat Nabi menghunus pedang. Dan ini khawatir rahimanilah, percayalah, dan itu akan terus berjalan. Terus akan ada kejadian-kejadian seperti ini yang Allah berikan kepada kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Jadi jangan takut dengan musuh Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin itu diberikan izzah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau pertanyaan sekarang, kenapa sekarang kebalikannya Ustaz? Pasti ada yang salah. Tadi sudah kita sebutkan kecerdasan, keilmuan. Pasti ada yang salah. Apa itu? Karena kaum muslimin meninggalkan ilmu, mendahulukan apa? Semangat. Modal kaum muslimin sekarang ini kebanyakannya cuma semangat. Jihad, jihad, semangat jihad. Sedikit-sedikit ayo jihad, sebentar jihad. Sampai-sampai orang yang mengajarkan ilmu dikatakan pengecut, nggak berani jihad. Apa dia pikir jihad itu cuma mengangkat apa? Senjata kan gitu. Begitu ternyata ada jihad beneran, nggak juga maju ke depan, di belakang. Coba antum lihat kisah ketika terjadi perang di Ambon. Ahlus Sunnah, mereka bukan orang-orang yang berkata ayo jihad, ayo jihad. Begitu terjadi sesuatu, mereka dahuluan di medan perang, di garis depan. Sebelum mereka yang berteriak berjihad, mereka sudah di garis depan. Begitu ahlul ilmu, faham alhamdulillah. Tapi orang-orang yang berteriak ayo jihad, mana mereka? Koar-koarnya besar di televisi, di media-media, muncul juga enggak. Faham alhamdulillah. Bagi Ahlus Sunnah demikian, maka demikian memang seharusnya ilmu, kecerdasan,
ketabahan, kecerdikan, ini yang menurunkan pertolongan Allah Taala. Ini faedah yang bisa kita ambil. Ikhwati rahimani wa faedah yang berikutnya, tidak ada larangan mengadakan perundingan dengan orang kafir selama perundingan itu dipandang ada kemaslahatan bagi agamanya kaum muslimin, bagi agama Islam ini. Nggak ada perundingan, nggak ada larangan perundingan semacam itu sejak zaman Nabi sampai sekarang. Maka kalau ada orang berkata kita nggak perlu berunding dengan orang kafir, ini ghulu, melampaui batas. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian apabila rahimani walakallah, ada hikmah di sini. Apa hikmahnya? Allah tidak mempertemukan pasukan kaum muslimin dengan orang kafir dengan pedang, sebagaimana yang saya sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Itu untuk membina hatinya kaum muslimin. Perang itu ada pemanasannya, ikhwan. Ngitung dulu jumlah pasukan, baca dulu strategi perang, lihat dulu di mana kemampuannya. Sudah itu baru Allah takdirkan bertemu. Dan yang menakjubkan, pertama kali perang benar-benar berhadapan adalah perang Badar Kubra. Perang-perang yang sebelumnya terjadi antara kaum muslimin dan orang Quraisy, seperti pasukannya Hamzah dengan Abu Jahal, dari jarak jauh mereka saling memanah, tapi tidak ada yang terluka. Itu baru pemanasannya. Yang menakjubkan kita lagi pada perang Badar Kubra itu, bertemunya pasukan kaum muslimin dengan pasukan Quraisy itu pertemuan yang tidak direncanakan. Rencananya kaum muslimin hanya mencegat siapa? Kafilahnya Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan mendengar berita ini, dia memilih jalan yang jauh itu melewati pantai. Dia mengutus orang utusan yang paling cepat menunggang kudanya sampai kepada Makkah. Berjumpa dengan Abu Jahal. Abu Jahal memprovokasi seluruh orang-orang Quraisy. Hampir tidak ada yang tinggal, pemuda maupun orang tua Quraisy, melainkan mereka ikut keluar ke medan Badar. Qadarullah wa masya'a fa'al, pasukan kaum muslimin itu belum menyadari bahwa jumlah pasukan Quraisy ketika itu banyak. Yang dipikir ini adalah pasukan Abu Sufyan. Ternyata terdengar berita ketika Nabi mengutus 3 orang sahabat, salah satunya Ali bin Abi Thalib. Kemudian saat mengintai pas kekuatan pasukan musuh, menjumpai 2 orang budak ditangkap. Lalu budak itu ditanya oleh Nabi SAW, berapa jumlah pasukan Quraisy? Dia tidak tahu. Tapi ditanya lagi oleh Nabi, berapa ekor onta yang disembelih? Dia menjawab 9 sampai 10 ekor. Kadang 9 ekor, besoknya 10 ekor. Langsung dihitung oleh Nabi. Ini kecerdasan Nabi. Nabi langsung tahu, kisaran pasukan mereka itu jumlahnya 900 sampai 1000 orang. Itu kecerdasannya Nabi. Ini menunjukkan faedah, pemimpin itu harus apa? Yang cerdas, yang cepat mikirnya, nggak nggak ada pasukan kaum muslimin yang lelet pemimpinnya, nggak ada. Cerdas. Itu menunjukkan bukti bahwa Nabi SAW walaupun tidak bisa baca tulis, Allah berikan kepadanya wahyu, keutamaan. Secepat itu langsung Nabi memikir. Nggak ada para sahabat yang berpikir kira-kira cara menghitungnya berapa, nggak ada. Nabi langsung bertanya, berapa jumlah binatang yang disembelih? 9 ekor dalam 1 hari, kadang 10 ekor. Langsung Nabi berkata, berkisar antara 900 dan 1000. Ternyata benar. Pasukan orang-orang Quraisy itu 1000 lebih. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini faedah yang bisa kita ambil hikmah. Jadi apa namanya, kawan? Barulah kaum muslimin ketika itu hatinya sedikit demi sedikit dipersiapkan sampai bertemu pedang dengan pedang. Lihat, perangnya pun tidak langsung bentrok. Nanti antum akan jumpai dalam kitab ini bagaimana perangnya kaum muslimin dengan orang Quraisy. Enggak langsung bertemu pasukan dengan pasukan, tapi bertemu apa? Nah, kesatria mereka dulu. 3 orang kaum muslimin dan 3 orang Quraisy. Itu untuk mengukur seberapa kekuatan mereka. Masya Allah, la quwwata illa billah. Hikmah dari perang yang pertama, perang apa namanya, kawan? Al-Abwa. Di mana ini terjadinya? Perang Al-Abwa itu di mana terjadinya? Ingat, perang tadi bukan yang sekedar dengan pedang ya. Negosiasi termasuk perang. Di mana itu? Waddan. Di mana letaknya Waddan itu? Tempat antara Makkah dan tepatnya di mana? Daerah mana ya, Alhamdulillah? Rabi'. Berapa kilometer dari Madinah? Berapa mil? Taib, ahsan tuh. Hafal insyaallah ya. Oh, tadi kelewatan. Siapa nama
suku dan juga pemimpin suku tersebut yang diajak perdamaian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hah? Siapa? Bani apa? Bani Damrah. Siapa pemimpinnya? Siapa pemimpinnya? Buku antum ada itu di depan, jangan cuma dipelototi, dilihat apa? Hah? Ahsan, barakallahu fikum. Taib, sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Fadhil masykurah. Sebelum saya yang bertanya maksud saya. Ada pertanyaan, Fadhilah? Baik, kalau nggak ada, soal pertama buat antum. Lelaki dari kalangan sahabat Ansor yang mengambil perbekalannya Nabi dan menuntun beliau ke rumah beliau, siapa namanya? Ketika Nabi ke Madinah, kemudian Nabi SAW sampai di kota Madinah, onta itu sampai di tempat dia itu menderum, Nabi turun, perbekalan Nabi dibawa oleh lelaki Ansor dan dibawalah Nabi ke rumah beliau. Siapa lelaki ini? Yang menyambut Nabi siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Ahsan, barakallahu fiik. Nah, soal yang kedua, Nabi SAW berhijrah ke Madinah dengan berapa orang? Sering diulang nih soalnya. Bersama dengan Nabi berapa orang? Jangan lihat buku lagi. Berapa? Berapa orang? Dengan Nabi berarti berapa orang? Bersama Nabi jadi berapa orang semuanya? 4. Sebutkan. Sebelah sini. Siapa saja? Siapa nama-nama mereka yang berhijrah bersama Nabi? Ya kawan, sebelah sini. Sebutkan. Antum. Fadhil ya. Sebutkan. Ada 3 yang berhijrah bersama Nabi. Siapa ya? Jangan takut salah, enggak apa-apa. Siapa saudaraku? Sa'ad. Baik. Sahih amla? Benar atau salah? Sa'ad benar atau salah? Salah? Kalau gitu antum sebutkan. Pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ahsan, Zaki. 2. Kenapa antum jadi lupa antum? Biasanya antum bisa. Baik. Antum ya akhi. Abu Dafa mana Abu Dafa? Antum. Siapa Abu Dafa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian lu. Hah? Ahsan. Terus satu lagi? Ahsan. Barakallahu fiik. Yang menunjukkan jalan siapa namanya? Guide-nya siapa namanya? Hah? Dulu. Adili itu gelarnya, maksudnya karena memang dia suka menunjukkan jalan. Ya benar Adili Thayyib. Namanya tadi sudah antum sebut tadi. Siapa? Ahsan. Barakallahu fiik. Thayyib. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi masjid apa? Hah? Masjid apa? Al-Quba atau Quba? Masjid Al-Quba atau Quba? Enggak pakai al ya. Masjid Quba enggak pakai al. Baik, berapa mil dari kota Madinah? Saya sudah sebutkan ini. Berapa mil dari kota Madinah? Buka catatannya. Buka internet lagi, buka. Baik. Berapa mil, Ikhwan? PR buat antum sampai pertemuan yang akan datang. Jangan lupa. Jadi yang sudah saya sampaikan diusahakan tidak lupa ya kawan. Ini sejarahnya kaum muslimin. Baik. Jadi PR-nya apa? Jarak antara Madinah dengan apa? Kuba. Baik. Sampai di sini akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.